Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan kita mengatasi segala sesuatu. Itu kita tahu dari firman Tuhan. Dan disitulah saudara, ketika saudara dan saya menghadapi segala kesulitan dan pergumulan, kita tahu ada Tuhan yang lebih tinggi, lebih kuat daripada kesulitan dan pergumulan kita. Oleh karena itu kita tidak putus asa dan kita selalu mempunyai optimisme dalam hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Kekuasaan di dalam dunia ini seringkali kita lihat sebagai sesuatu yang sifatnya absolut. Maksudnya adalah seperti tidak dapat berubah. Demikian juga dengan ketika kita menghadapi kesulitan, maka ada kalanya kita melihat kesulitan yang kita hadapi itu sesuatu yang absolut. Artinya, kita tidak dapat menyelesaikannya. Kadang kita bertanya, siapa yang mampu menolong saya? Melepaskan saya dari seluruh kesulitan yang seperti ini. Mari saudara kita membaca firman Tuhan. Dari Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai dengan 29. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku, Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir. Dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, akulah akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu, yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan." Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa, karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah menghadap, katakanlah kepada Fir'aun Raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Fir'aun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya." Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Fir'aun Raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Inilah para kepala kaum keluarga mereka. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel, Henoh, Palu, Hezron, dan Karmi. Itulah kaum Ruben. Anak-anak Simeon, Yemuel, Yamin, Ohad, Yakhin, Sohar, dan Saul. Anak seorang perempuan Kanaan. Itulah kaum Simeon. Inilah nama anak-anak Lewi menurut urutan kelahirannya. Gerson, Kehat, dan Merari. Umur Lewi 137 tahun. Anak-anak Gerson, Libni, dan Simei menurut kaum mereka. Anak-anak Kehat, Amram, Yisar, Hebron, dan Uziel. Umur Kehat 133 tahun. Anak-anak Merari, Mahli, dan Musi. Itulah kaum Lewi menurut urutannya. Dan Amran mengambil Yokhebed, saudara ayahnya, menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa baginya. Umur Amram 137 tahun. Anak-anak Yisar, Korah, Nefek, dan Sikri. Anak-anak Uziel, Misael, Elsafan, dan Sitri. Dan Harun mengambil Eliseba, anak perempuan Aminadab, saudara perempuan Nahason, menjadi istrinya, dan perempuan itu melahirkan baginya Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Anak-anak Korah, Asir, Elkana, dan Abiasaf.
Itulah kaum-kaum orang Korah. Eleazar anak Harun mengambil salah seorang anak perempuan Putiel menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan Pinehas baginya. Itulah para kepala kaum keluarga orang Lewi menurut kaum mereka. Itulah Harun dan Musa yang diperintahkan Tuhan. Bawalah orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Mereka lah yang berbicara kepada Fir'aun, raja Mesir, supaya mereka membawa orang Israel keluar dari Mesir. Itulah Musa dan Harun. Pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir, Tuhan berfirman kepadanya, "Akulah Tuhan, katakanlah kepada Fir'aun, raja Mesir, segala yang kufirmankan kepadamu." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya? Bagaimanakah mungkin Fir'aun akan mendengarkan aku?" Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Musa menghadapi dua kemustahilan di dalam menyampaikan rencana Tuhan. Yang pertama, untuk membuat bangsa Israel percaya kepada berita pembebasan, karena mereka sudah ratusan tahun berada di dalam cengkraman Mesir. Kedua, Musa harus berbicara kepada Fir'aun, yang merupakan penguasa dari negara yang terkuat pada zaman itu. Bagaimanakah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Yang pertama, Tuhan jauh lebih kuat daripada kekuatan apapun. Hal ini kita bisa dapatkan di dalam Keluaran pasal 5 ayat 24. Di situ Tuhan berfirman kepada Musa, "Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Fir'aun, sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ia dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya." Saudara, Musa pasti tidak berdaya menghadapi ketidakpercayaan bangsa Israel. Bahkan bangsa Israel mengalami kesulitan karena tekanan Fir'aun. Mereka semakin tidak percaya kepada Musa. Namun saudara, tangan Tuhan yang kuat itu, yang akan memaksa Fir'aun, setuju atau tidak setuju, tetap harus melaksanakan rancangan Tuhan. Saudara, dalam hidup kita seringkali menghadapi situasi yang seperti sama dengan Musa. Kita selalu berpikir bagaimana mungkin situasi ini berubah. Saya tidak punya kekuatan untuk mengubahnya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita bahwa ada tangan Tuhan yang kuat, yang melampaui kekuatan apapun, dia sanggup mengubahnya. Setuju atau tidak setuju, maka tidak ada satupun yang dapat menghalangi rencana Tuhan. Oleh karena itu, saudara, mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dengan tidak putus asa. Kalau kita saat ini belum menemukan jalan keluar, kalau saat ini kita masih dalam pergumulan, kita tidak perlu menyerah. Karena ketika Tuhan menyatakan kuasanya, tidak ada satupun yang tidak berubah. Tuhan jauh lebih kuat daripada kekuatan apapun. Yang kedua, dari firman Tuhan hari ini kita belajar Tuhan itu menyatakan dirinya secara progresif untuk kita mengenal Dia. Namun Tuhan tetap memegang perjanjiannya. Saudara, ini kita bisa dapatkan di dalam bagian firman Tuhan ini. Ayat yang kedua berkata, "Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku, Tuhan, aku belum menyatakan diri." Ayat yang ketiga, "Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing." Ayat 4,
Tetapi aku sudah mendengar juga erang orang Israel dan telah diperbudak oleh Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Saudara, cara Tuhan memperkenalkan dirinya kepada manusia. Ia memperkenalkan dirinya secara progresif. Ketika dia menyatakan diri kepada Abraham, maka dia menyatakan diri sebagai Allah yang Maha Kuasa. Dan belum menyatakan diri dengan namanya, yaitu Tuhan, yaitu Yahweh. Saudara, ketika kita mempelajari firman Tuhan, maka kita mengenal bagaimana Tuhan itu memperkenalkan dirinya. Dia memperkenalkan dirinya setahap demi setahap, supaya kita boleh mengenal Dia. Karena Dia tahu, kita punya pemahaman sangat terbatas, membutuhkan waktu, membutuhkan pengalaman, sehingga dengan demikian kita semakin boleh mengenal Dia. Namun saudara, Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang membuat perjanjian. Dan Dia membuat perjanjian, Dia memegang janjinya itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur. Kita boleh mengenal Tuhan, yaitu Tuhan yang menyatakan diri secara progresif dari firman Tuhan. Sehingga setiap kita semakin hari semakin mengenal Dia, Dia adalah Tuhan yang sejati. Dia Allah yang sesungguhnya. Karena Dia berjalan bersama dengan umat Tuhan. Bukan saja Dia melakukan perjanjian kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, tapi Dia mendengar erangan penderitaan umat Tuhan, orang Israel. Saudara, hari ini kita berada dalam zaman anugerah. Tuhan mendengar penderitaan daripada orang-orang berdosa. Tuhan tahu manusia berada di bawah cengkraman dosa dan tidak dapat melepaskan diri. Dan pengetahuan Allah ini sudah ada dalam kekekalan. Oleh karena itu, Dia sudah menyediakan pembebasan, penebusan di dalam Yesus Kristus. Yang Dia nyatakan di dalam sejarah 2000 tahun yang lalu. Ketika Tuhan Yesus diutus ke dalam dunia untuk mati, mencurahkan darah, menanggung dosa kita. Sehingga kita yang dibelenggu oleh dosa ketika kita percaya, kita dibebaskan oleh Dia. Dan kita yang menerima Dia, kita yang diselamatkan Dia. Dia memegang perjanjian. Keselamatan yang kita terima adalah keselamatan yang kekal, yang tidak pernah bisa direbut oleh siapapun. Oleh karena itu, mari kita menghidupi kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah menjadi milik Kristus untuk hidup bagi Dia. Yang ketiga, saudara, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita, Tuhan adalah realitas yang nyata, yang mengatasi realitas penderitaan yang kita hadapi. Saudara, ini yang Tuhan katakan kepada Musa. Ayat 28 berkata, Tuhan berfirman kepadanya, Akulah Tuhan. Katakanlah kepada Fir'aun Raja Mesir segala yang kufirmankan kepadamu. Saudara, kesulitan yang Musa hadapi adalah sebuah realitas yang nyata. Itulah sesuatu yang dihadapi Musa, sesungguhnya. Namun ada satu realitas lain yang harus juga menjadi hal yang berharga bagi Musa, yaitu Tuhan. Tuhan berkata, Akulah Tuhan. Sehingga Tuhan mau berkata kepada Musa, Musa, jangan engkau hanya peduli kepada realitas kesulitan, tapi engkau harus tahu, Tuhan itu real. Tuhan itu nyata. Meskipun engkau tidak melihat dengan mata kasat matamu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita menghadapi kehidupan kita ini, seringkali kita bergantung kepada apa yang kita lihat. Kita menganggap yang kita dapat lihat itu adalah realitas yang sebenarnya.
Namun kita lupa. Ada yang kita tidak lihat, tapi itu real. Contohnya misalnya udara. Kita tidak lihat. Namun itu real. Namun saudara, yang saya maksudkan adalah Tuhan. Tuhan itu realitas yang nyata dalam hidup kita. Dan dia melampaui realitas yang kita hadapi. Seperti penderitaan, kesulitan. Ataupun apapun yang kita alami. Di situ Tuhan berkata, akulah Tuhan. Supaya Musa tahu, Musa tidak berjalan sendiri. Tetapi ada Tuhan yang bersama-sama dengan dia. Saudara dan saya tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan yang berjalan bersama kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu sekali lagi menguatkan hati kami. Bahwa hidup kami tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan yang memegang perjanjian, Tuhan yang setia kepada janji-Mu. Sehingga ya Tuhan, kami boleh mengalami kehadiran Tuhan, kami mengalami pertolongan Tuhan, bukan karena kebaikan kami, tetapi semata-mata karena Tuhan yang setia memegang perjanjian-Mu. Sehingga kasih-Mu ya Tuhan, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tidak tergantung kondisi situasi, tapi kasih-Mu itu kasih yang mulia, kasih yang selalu baru setiap hari untuk kami alami. Tuhan, biarlah kami selalu memperhitungkan Tuhan dalam realitas yang kami hadapi dalam hidup ini. Sehingga kami mengalami betapa ajaib Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.